Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bagaimana kabarnya bapak-bapak? Sehat selalu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Allah kembali kumpulkan kita di majelis ilmu. Semoga majelis ini menjadi penyebab kita untuk kumpul di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Surga tertinggi, surga Firdaus. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan. Bapak kesini menempuh perjalanan tidak Pak? Menempuh perjalanan ya. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang sampai menunggu ya. Kendaraan datang, ada yang berangkat dengan sendirinya ya. Untuk datang ke sini pakai kendaraan pribadi ataupun pakai taksi, itu semuanya bentuk menempuh satu perjalanan. Untuk apa? Kata Nabi, barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jangan berat kaki ke majelis ilmu, ringankanlah kaki untuk ke majelis ilmu. Dan alhamdulillah waktu majelis ilmu kita di hari libur ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak hadir. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian fikih kita, yang mana pada pekan-pekan yang lalu kita sudah membahas tentang apa Pak? Tayamum. Mana sampoannya? Nggak ada ini ya. Tayamum buat hadiah Pak. Ada yang mau praktek tayamum? Siapa tahu lupa lagi ya kan. Ilmu itu diulang. Kata para ulama, la yastaqirul ilmu illa bitakrar. Ilmu tidak akan kokoh kecuali dengan diulang. Ya, terima kasih. Berbeda-beda ya? Berbeda-beda satu sama lain. Sekarang kita pertegaskan. Kita kembali ke hadisnya. Perhatikan hadisnya. Hadisnya hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Beliau bercerita, Rasulullah telah mengutusku untuk suatu keperluan. Ya. Artinya beliau safar, diutus. Kemudian di tengah perjalanan beliau junub, ya, mimpi basah. Beliau sudah cari-cari air nggak ketemu. Akhirnya beliau tayamum. Cuma tata cara tayamumnya ya, beliau guling-guling di atas pasir, guling-guling Pak ya, dengan anggapan apa? Kalau mandi besar meratakan air ke seluruh tubuh, berarti kalau tayamum meratakan debu ke seluruh tubuh ya. Akhirnya dia guling-guling di atas tanah. Kemudian ketika pulang ke Madinah, sampai Madinah beliau lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna makana yakfika antakula biyadaika hakada. Wahai Ammar, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Maksudnya Rasulullah mencontohkan. Summa dharaba biyadaihi al-ardha. Kemudian Nabi memukulkan kedua tangannya. Ya. Dorbatan wahidah, satu pukulan. Berarti bukan dua pukulan, Pak. Satu pukulan saja. Tadi ada yang dua kali ya? Ya. Yang betul dalam hadis satu pukulan. Ya, begitu. Kemudian summa masaha asy-syimal alal yamin. Shimal alal yamin. Shimal, ini shimal.
li yadani yumna wa yusra. Ya, saya punya dua tangan, kanan dan kiri. Shimal tuh kiri. Alal yamin, di atas punggung tangan kanan. Dimulai dari rusuk. Ya, ini namanya tangan. Dalam bahasa Arab ini dia tangan. Ya. Ini sampai sini ya bukan tangan, ini tangan. Gini, baru gini. Sekali aja, sekali usap. Berbeda dengan wudu kan? Kalau wudu kalau membasuh 3 kali, kalau mengusap 1 kali. Dalam wudu seperti itu. Kemudian lanjutan hadisnya, wa wajhahu, dan wajahnya. Pukul lagi enggak? Enggak, tadi kan dibilang cuma 1 kali pukul. Jadi setelah diusap gini, langsung wajah. Langsung wajah. Paham? Yang namanya wajah ya ini si wajah. Ini wajah enggak? Bukan, ini leher. Ya, ini wajah enggak? Ah, ini telinga. Jadi enggak usah. Wajah ini. Ya, dari tempat tumbuh rambut sampai ujung. Ya. Jenggotnya diginikan enggak? Enggak, ya. Enggak. Paham sampai sini? Coba kita ambil 1 sampel lagi. Membuktikan paham enggaknya. Sebentar, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Ini dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ya. Tapi dalam ayat Al-Qur'an apa kata Allah? Wajah dulu baru tangan. Ya. Kata para ulama, di sini dibolehkan milih. Mau wajah dulu, monggo. Mau tangan dulu, monggo. Boleh dua-duanya. Ya, pilih yang mana. Begitu. Ini menunjukkan apa? Keluasan. Boleh tangan dulu, boleh wajah dulu. Paham? Tayyib. Pak Agus, silahkan Pak Agus. Harap disimak. Silakan. Kiri ngusap kanan. Balikin Pak. Gini Pak. Pampir. Nah. Gini. Oke, serap. Gini Pak. Gini. Dan mulai dari rusuk. Miring. Bapak pernah belajar silat nggak Pak? Gini. Ya. Bapak kebanyakan nyetir kayaknya Bapak ini. Gini Pak. Ya. Silang. Oke. Nah, kurang sini. Ini di sini. Ya. Ini Pak, ini patokan. Oke. Usap gini Pak. Ya. Bapak jangan gini. Tempel. Ah, gitu. Seret. Baru. Seret. Oke, baru langsung wajah. Oke, mumtaz. Ingat Pak ya. Jangan anggap setir Pak ya. Saya jadi ragu ini. Coba yang belakang. Yang pakai baju batik Pak. Monggo Pak. Oh ini batik yang belakang. Silakan Pak. Gak apa-apa. Ya. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Seperti itu Pak ya. Seperti itu. Tayamum untuk ganti apa Pak? Wudu dan mandi besar. Ya. Kalau tidak ada air atau tidak boleh kena air bapaknya, mungkin karena sakit atau karena luka, kan nggak boleh kena air, maka boleh bertayamum. Berarti sekarang sah ya, kita lanjutkan. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita angkat setelah kita membahas tayamum, yang mana ia gantian dari wudu mengangkat hadas kecil dan gantian dari mandi besar untuk mengangkat hadas besar. Maka di penghujung bab tohara ini, tema yang akan kita angkat adalah bab haid, tentang haid, ya. Loh, kami kan laki-laki, Pak, nggak haid. Kenapa kita harus belajar bab haid, Pak? Penting nggak? Kenapa? Bukan karena Bapak haid, karena Bapak bakal punya istri dan anak. Sudah punya Ustadz, ya kan, baru satu, Pak, ya. Karena kewajiban Bapak apa? Mendidik istri, ya. Jangan sampai Bapak sudah berkeluarga, istri Bapak nggak paham hukum-hukum haid, bahaya, ya. Silakan. Nggak boleh lah dari Ustadz, nah. ini ngetes ini, maksudnya. Kenapa Pak Rosono? Nanti aja kita di luar. Aduh, Pak. Untuk tayamum itu apa, kayak wudu dan kayak mandi, dalam arti itu mengangkat hadas. Sehingga ketika kita sholat, misalkan nih kita tayamum karena sudah memenuhi syarat untuk tayamum, dan kita sholat maghrib nih. Nah, ketika kita belum batal, kita mau sholat isya, perlu tayamum lagi enggak? Iya. Paham pertanyaannya Bapak? Kenapa Pak Sama? Bagus sekali usunannya. Kenapa Pak? Pertanyaannya tadi bagus sekali. Iya Pak. Kan namanya juga Ustadz ya. Ini ngetes beliau. Kalau nanya lama sekali. Iya. Tayyib. Ini yang menjadi perselisihan para ulama. Apakah tayamum itu mengangkat hadas atau hanya membolehkan sholat? Paham? Apakah tayamum itu mengangkat hadas atau hanya sekedar membolehkan sholat? Bedanya apa Pak? Kalau dikatakan tayamum itu mengangkat hadas, maka berapapun sholat, selama nggak batal tayamumnya, maka boleh. Sholat maghrib, isya, subuh, ya, zuhur lagi, kalau belum batal, ya kan, nggak tidur dia, begitu. Nggak apa-apa. Itu yang mengatakan kalau tayamum mengangkat hadas. Kalau ulama yang mengatakan hanya membolehkan sholat, berarti hanya satu sholat wajib. Kalau sholat sunnah bebas, sholat wajib. Jadi kalau sudah wudhu untuk maghrib, maka nggak boleh kita sholat isya dengan tayamum tadi, harus tayamum lagi. Ini dia akar permasalahannya. Jawabannya bagaimana? Nah, kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, ya, maka tayamum itu bisa mengangkat hadas, tidak hanya sekedar membolehkan sholat. Artinya satu tayamum boleh digunakan untuk 2 sholat, 3 sholat wajib, selama tidak batal. Paham? Ya. Mana dalilnya? Mana hadis yang saya maksud? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sa'idi tuhurun lil muslim wa in lam yajid ma'an isrina sanatan. Nggak ada hadisnya di sini di kitab ini, tapi saya hafal. Debu itu menjadi alat bersuci orang muslim, orang beriman, walaupun tidak menemukan air selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Apakah dengan hadis ini bisa kita simpulkan hanya sekedar membolehkan? Ya. Dengan tegas Nabi mengatakan tuhurun. Apa tuhurun? Pensuci. Berarti apa? Mengangkat hadas. Nabi tidak mengatakan gantian, badal, enggak. Tapi langsung tuhurun, mensucikan. Berarti dia mengangkat hadas. Tidak hanya sekedar membolehkan.
Begitu, paham Bapak? Jadi bahkan di yang kemarin sudah saya singgung sebenarnya, ya. Hadis Ammar bin Yasir itu juga sebagai dalil. Kenapa? Ya, Rasulullah tidak bertanya berapa sholat yang kau lakukan, betul tidak? Di sini Rasul gak bertanya berapa sholat yang kau lakukan, berapa kali kau tayamum, ulangi sholatmu yang kau gunakan cuma 1 kali tayamum. Ya, ketika Nabi tidak bertanya, padahal ini tempat yang pas untuk dijelaskan, tapi Nabi diam saja. Ini menunjukkan apa? Boleh sholat beberapa kali dengan 1 tayamum. Ya, dalam kaidah usul fikih dikatakan, ya, takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Ini kan waktu yang dibutuhkan. Ammar sedang nggak tahu dan sholat perkara penting. Tapi Nabi hanya membahas cara, nggak sampai detail berapa sholat yang kau gunakan tayamum itu. Atau Nabi menjelaskan kamu harus mengganti sholatmu dan lain sebagainya, ya, dengan tayamum tersebut. Karena tayamummu begini-begini, begitu. Ini menunjukkan apa? Tayamum itu mengangkat hadas. Berarti boleh sholat beberapa kali dengan 1 tayamum, selama nggak batal tayamumnya. Ya, pembatal tayamum apa saja Pak? Menemukan air. Yang kedua, segala yang membatalkan wudu. Barakallah. Begitu Ustaz. Gimana Ustaz? Sudah sesuai dengan ilmu Ustaz? Afwan Ustaz. Kan sudah bilang ngetes beliau ini. Baik, itu namanya bertanya untuk faidah yang lain. Beliau tahu, cuma supaya yang lain tahu. Jazahullahu khairan. Sekarang masuk ke bab haid, ya. Karena kita sebagai laki-laki punya tanggung jawab, tidak hanya mencari nafkah, tapi juga mendidik istri, ya. Apalagi kalau istrinya sampai lebih dari 1. Kemudian mendidik anak putri, apalagi kalau anak putrinya nggak cuma 1. Ini tanggung jawabnya besar, ya, di pundak kita sebagai laki-laki untuk mendidik keluarga kita. Karena Allah yang memerintahkan langsung Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang dimaksud menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum wa addibuhum. Allimuhum wa addibuhum. Ajari keluargamu, didiklah keluargamu. Ajari dan didiklah Maksudnya didik apa nih? Agama. Karena yang menjaga keluarga dari api neraka ilmu agama. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid, bab yang menjelaskan tentang haid. Haid itu apa Pak? Ada yang tahu? Ya Pak? Haid itu darah. Itu yang pertama, darah. Ya. Yang Allah jadikan di rahim wanita. Ya. Di rahim wanita. Yang keluar di waktu-waktu tertentu, ya. Hikmahnya apa darah haid ini Pak? Apakah justru menjadi penyakit bagi perempuan? Tidak, ya. Betul, justru penyakit haid itu membersihkan penyakit bagi wanita. Begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gidaan li janiniha, sebagai makanan untuk janin, ya. Makanya kita temukan wanita hamil itu enggak haid karena berubah untuk apa? Makanan janin, nutrisi buat janin. Begitu. Ketika menyusui, wanita juga tidak haid karena apa? Darah haidnya berubah menjadi susu untuk bayinya, ya. Ingat Bapak? Jadi apa? Kenapa senyum Bapak? Iya. Untuk bayinya. Iya.
itu darah haid. Ya. Ketika si wanita belum menikah, darah haid sebagai apa? Pembersih penyakit. Ya, bahkan dalam penelitian, kenapa laki-laki dilarang pakai emas? Walaupun dia orang Jawa, emas Jawa. Kenapa dilarang pakai emas? Ya, kenapa perempuan boleh pakai emas? Salah satu hikmah medisnya, Pak, emas itu dia menularkan efek buruk untuk badan. Tapi perempuan punya pelarian, punya penyaluran, yaitu lewat darah. Laki-laki nggak ada, makanya dilarang pakai emas. Begitu. Ketika dia hamil, maka darah haid menjadi apa? Nutrisi, makanan buat si janin. Ketika sudah melahirkan, menyusui, maka darah haid berubah jadi air susu buat bayinya. Ya. Begitu. Kenapa? Buat bayi. Terus buat siapa lagi kan gitu? Itulah kenapa ketika hamil dan ketika menyusui darah haid gak keluar. Akan tetapi dalam agama Islam fenomena ini ya terikat dengan hukum-hukum fikih. Maka harus kita pelajari ya. Jadi bukan hanya sekedar fenomena, ada ketentuan, ada aturan, ada konsekuensi dari itu semua. Apa saja? Ya, mari kita kaji dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, anna Fatimah binta Abi Hubeish sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustahadu fala athur afa'ada us-shalah. Aisyah bercerita ya bahwasannya Fatimah binti Abi Hubeish. Ya, jadi Fatimah itu enggak cuma nama untuk putri Nabi, ada Fatimah yang lain, Pak. Fatimah binti Abi Hubeish, seorang sahabiat, ya, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya dia terkena darah istihadah, mengalami keluar darah istihadah. Apa darah istihadah, Pak? Darah penyakit yang keluar terus menerus atau di luar waktu kebiasaan dia haid. Di luar waktu kebiasaan dia haid, itu darah istihadah. Warnanya tidak sama dengan darah haid. Darah istihadah itu warnanya merah cerah, seperti warna darah biasa. Ya, kalau Bapak keiris keluar darah, nah itu dia. Ya, seperti itu warnanya, seperti warna biasa. Itu darah istihadah. Nah, Fatimah mengalami istihadah, keluar darahnya deras, ya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh saya meninggalkan sholat? Ya. Apakah boleh saya meninggalkan sholat? Karena para sahabat tahu kalau wanita haid dilarang sholat. Sekarang nih istihadah yang keluar, aku ninggalin sholat enggak? Paham permasalahannya? Nah. Qala, maka Nabi menjawab, la, inna dzalika irkun walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha tsumma iktasili wa shalli. Enggak, jangan tinggalkan salat, ya. Kenapa? Karena itu hanya urat yang pecah. Ya, bukan urat. Apa namanya? Bahasanya itu saya apa sih bahasanya, lupa saya, bahasa biologinya. Pembuluh yang pecah, ya. Jadi darah istihadah itu keluar karena pembuluh yang pecah. Tapi tinggalkanlah sholat di hari di mana kamu biasa haid, karena darah istihadah itu nyambung, Pak, biasanya. Istihadah atau haid dulu, kemudian kok lewat dari darah kebiasaan, ya, atau istihadah dulu baru darah haidnya, ya, keluar waktu haidnya kena. Itu namanya istihadah. Biasanya dia lama, ya, menyentuh
berbarengan dengan darah haid. Makanya Nabi mengatakan apa? Jangan tinggalkan sholat. Cukup tinggalkan sholat di hari-hari kamu biasa haid. Ya, makanya penting ajarkan kepada istri bapak, putri bapak, catat kapan biasa haidnya, berapa hari biasa haidnya. Kebiasaan haid bisa didapatkan ketika sudah 3 kali haid berturut-turut. Ya, itu bisa dijadikan sebagai patokan kebiasaan. Setelah Nabi mengatakan jangan tinggalkan sholat kecuali di hari yang kamu biasa haid, maka tinggalkan sholat. Kemudian kata Nabi, summa gtasili wa sholli, ya. Apabila sudah habis masa haidnya, misalkan haidnya 7 hari. Kebanyakan wanita haidnya 7 hari, Pak. 6 atau 7 hari. Ya, 6 atau 7 hari. Kalau sudah 7 hari, maka mandi dan sholatlah. Walaupun darah istihadah masih mengalir. Loh, walaupun mengalir nggak apa-apa. Tapi kata para ulama, ya, satu ketentuannya, ketika setiap mau sholat, wanita yang istihadah ini harus berwudu. Harus berwudu. Misalkan zuhur, Allahu Akbar, masuk waktu sholat, wudu, sholat, ya. Walaupun keluar di tengah sholat nggak batal. Yang kedua, ya, yaitu sumbat, mohon maaf Pak, kemaluannya dengan pembalut. Dua ya, berwudulah setiap mau sholat. Yang kedua, pakailah pembalut. Itu wanita yang mengalami istihadah. Dua ini. Ya, setelah mandi tadi tentunya, ya. Paham sampai sini, Pak? Paham? Ya. Walaupun keluar di tengah sholat itu bagaimana? Batal nggak sholatnya? Tidak. Ya. Dia seperti orang yang beser, Pak. Ya, kalau ada saudara kita yang kena penyakit beser, itu kadang kan setelah pas di tengah sholat air kencing keluar sendiri. Batal nggak? Nggak batal. Karena dia beser, penyakit. Allah maafkan, Allah maklumi. Yang terpenting tadi ditampung, ya, pakai pempes orang dewasa, begitu. Jadi ketika keluar di tengah-tengah sholat nggak apa-apa. Sama dengan wanita istihadah. Allahu Akbar, kok ada yang keluar ya darah, ya, nggak masalah, nggak batal, jangan batalin, terusin aja. Allah maafkan, ya, Allah maafkan. Wa fi riwayah, dalam suatu riwayat, walaysat bil haidah, itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Dalam riwayat lain disebutkan itu bukan haid, tapi darah istihadah. Kalau datang haid maka tinggalkan salat, ya. Kalau selesai haid maka mandilah dan bersihkan darah tersebut dan salatlah. Jadi walaupun si wanita mengalami darah istihadah maka jangan tinggalkan sholat, tetap wajib sholat. Pertanyaannya, apakah boleh berhubungan intim? Tidak boleh. Orang yang istihadah, wanita istihadah, boleh, ya, nggak tahan. Yang nggak boleh itu haid. Kalau cuma darah istihadah boleh. Ustadz, nanti berdarah-darah, ya, gitu, ya. Jangan dilanjut, Pak, bahaya. Oke, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Ada bedanya. Kalau darah haid, Pak, dia keluar di waktu hari-hari kebiasaan wanita haid. Kalau dari istihadah, enggak. Ya, tiba-tiba istihadah dia. Begitu. Tiba-tiba istihadah. Misalkan sudah haid, sudah suci, datang sepekan keluar lagi darah. Nah, ini kan bukan waktunya. Nah, ini ciri-ciri istihadah.
Ciri-ciri istihadah. Yang kedua perbedaannya, darah haid itu merah kehitam-hitaman. Ya. Kalau dari istihadah merah menyala. Merah segar. Bedanya lagi kalau darah haid bau anyir. Bapak pernah mencium bau haid, darah haid? Ya. Iya, observasi Pak, observasi. Kalau dari istihadah enggak, dia kayak darah segar, enggak ada baunya. Yang ketiga, darah haid itu dia teksturnya apa? Kental, tapi lama-lama mencair. Kalau dari istihadah kebalikan. Pertama encer, lama-lama mengeras, ya, mengental. Kayak darah kambing setelah di ini kan awalnya encer ya, lama-lama kental. Begitu. Paham sampai sini? Ya. Kemudian perbedaan yang lain, darah istihadah itu tidak mengharamkan sholat, tidak mengharamkan puasa, tidak mengharamkan hubungan intim. Itu darah istihadah. Jadi tetap wajib sholat, wajib puasa, kemudian wajib melayani suami. Kalau darah haid, boleh nggak sholat? Tidak boleh. Boleh nggak puasa? Tidak boleh. Boleh nggak berhubungan intim? Nggak boleh. Ya. Kemudian pelajaran yang lain, wanita yang mengalami istihadah, yang tahu kebiasaan haid dia, misalkan 6 hari atau 7 hari, kemudian dia mandi setelah habis masa haid dia, maka setelahnya adalah masa sucinya, walaupun darah istihadah keluar. Ya, paham ini? Jadi jangan disamakan hukumnya antara darah istihadah dengan darah haid. Dia beda. Kemudian pelajaran yang kita ambil, darah itu najis, maka wajib untuk dibersihkan, ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Fagsili angkiddam, maka sucikanlah darah itu. Ini menunjukkan kenajisan darah. Walaupun khilaf ulama tentang kenajisan darah manusia ini, ya. Ada yang mengatakan nggak najis, ya, karena dulu para sahabat sholat dengan luka-luka, keluar darah mereka, begitu. Ya. Mayoritas ulama mengatakan darah itu najis. Apalagi darah haid, sepakat para ulama semua darah haid najis. Yang jadi khilaf darah segar. Nah, ini khilaf ulama. Kemudian pelajaran yang lain, setiap masuk waktu sholat, wanita yang istihadah tidak diwajibkan mengulangi mandinya. Jadi setelah dia mandi suci dari haid, kan wajib mandi. Kemudian dia sholat. Nah, apakah setiap sholat dia wajib mandi? Tidak. Yang wajib hanya wudu, ya. Yang wajib hanya wudu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fatawadda'i likulli sholah. Berwudulah setiap sholatnya, begitu. Baik, itu dia pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di hadis tentang haid ini. Kemudian hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Ummu Habibah istihadat 7 sinin. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Fa amara an taktasil, fa kanat taktasilu likulli shalah. Dari Aisyah, kembali lagi dari Aisyah, Pak. Ya, karena perkara darah ini, darah haid, dari istihadah yang paling paham adalah perempuan. Dan para sahabiat ini mereka bertanyanya di rumah Rasulullah. Di rumah Rasulullah. Jadi Aisyah menyimak. Ya. Makanya Aisyah ini sahabat wanita yang paling alim. Ya, bahkan wanita yang paling alim di umat ini adalah Aisyah. Hafalan hadisnya banyak, Pak. Ya. Ribuan. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah kejadian Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Nabi bukan?
Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Jahash. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengalami istihadah selama 7 tahun. Bayangkan, lama sekali. 7 tahun. Maka aku pun bertanya kepada Nabi bagaimana cara mensucikannya. Maka Nabi pun menyuruhku untuk mandi. Ya. Fakanat tagtasilu likulli shalah. Kemudian Ummu Habibah mandi setiap waktu sholat. Loh, katanya tadi wanita yang istihadah tidak perlu setiap waktu sholat mandi. Tapi kenapa di hadis ini seolah-olah Rasulullah memerintahkan mandi setiap waktu sholat? Ya. Ternyata kata para ulama, Ummu Habibah mandi setiap waktu sholat bukan perintah Nabi, tapi inisiatif Ummu Habibah. Inisiatif Ummu Habibah. Karena Nabi hanya mengatakan mandilah, mandilah. Maksudnya apa? Mandilah di waktu-waktu haidmu yang biasa. Makanya penting mencatat, saya bilang tadi. Ya, biasanya tanggal berapa haid, biasanya berapa lama haid. Jadi kalau keluar darah istihadah, dia bisa perkirakan, oh, di sini saya suci haidnya. Ya udah mandi. Untuk suci dari haid. Selebihnya cukup wudu setiap waktu sholat. Paham sampai sini? Jadi ini adalah pemahaman dari Ummu Habibah. Inisiatif Ummu Habibah radhiyallahu taala anha sebagai bentuk kehati-hatian beliau. Begitu. Jadi bukan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya pendapat yang benar adalah cukup mandi sekali setiap suci dari haidnya, ya, begitu. Taib. Itu dia sebagian masalah-masalah haid yang kita kaji dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa Bapak nanti sampaikan ke istri, ke anak. Pastikan mereka paham tentang hukum haid. Ya, jangan sampai mereka tidak paham hukum haid, ya. Karena kalau kita berhubungan intim dengan wanita, dengan istri kita yang sedang haid, dosa haram, ya, tidak boleh. Iya, dia dosa, ya. Tapi kalau dosa besar, saya belum tahu dalil ancamannya apa. Karena dosa besar itu apa? Setiap dosa yang ada ancamannya di dunia atau siksa di akhir, ada hukuman di dunia atau siksa di akhirat. Contohnya mencuri, apa hukuman di dunia? Potong tangan. Ya, zina, apa hukum di dunia? Rajam bagi sudah menikah sampai meninggal, sampai mati. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali plus penjara setahun. Ya, itu zina. Kalau jomblo. Kalau sudah nikah dirajam sampai mati. Berarti zina dosa besar, mencuri dosa besar karena ada hukuman di dunia. Atau dosa yang ada hukuman di akhirat. Ya, banyak. Ya kan? Bahkan para ulama nulis kitab Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Ya, mudah-mudahan kita bisa membahasnya nanti. Dosa-dosa besar supaya kita jauhi bahaya dosa-dosa besar itu. Harus taubat, ya, dari dosa besar tersebut. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan Pak Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, bolehkah seorang perempuan yang sedang haid memegang mushaf Al-Quran atau masih boleh? Ya. Bolehkah wanita yang haid itu memegang Al-Quran? Apa jawabannya, Pak? Boleh. Tidak boleh. Tapi bolehkah baca Al-Quran? Boleh. Baca Quran boleh, ya. Tapi kalau megang Quran dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La yamassul Qur'ana illa tahir.
tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, ya. Dan wanita yang haid gak suci, dia berhadas besar. Makanya ketika suci dari haid dia harus mandi besar. Begitu. Paham Bapak? Ada lagi pertanyaan yang lain? Maaf nih. Ini pertanyaannya masalah sholat sendirian berjamaah itu sah-sah saja atau bagaimana? Apa nilainya? Saya ulangi Pak ya. Silakan Pak. Sholat masalah sholat ini. Apakah sholat sendirian di rumah tinggal sholat berjamaah apa itu sah-sah saja apa cuma nilai aja yang lain gitu? Para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat jamaah. Ada yang mengatakan wajib ain, fardu ain bagi laki-laki. Laki-laki wajib sholat jamaah menurut mazhab ini. Menurut pendapat ulama ini, ya. Yaitu mazhab Hambali, ya. Makanya kita lihat ya, masjid-masjid di Saudi rame. Karena mereka menganut mazhab Hambali yang mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib ain. Jadi setiap laki-laki wajib di sholat jamaah di masjid. Begitu. Iya. Walaupun kita lihat di Indonesia sebaliknya Pak ya. Mazhab Syafi'i berpendapat sholat jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, kayak sholat jenazah Pak. Ya, cuma nggak ada amplopnya sholat jamaah. Fardu kifayah. Artinya apa Pak? Kalau sudah ada yang melaksanakan di suatu daerah, maka yang lain gugur dosa. Tapi yang parah, nggak ada yang sholat jamaah satupun. Dosa semua warga. Ya, laki-laki yang nggak sholat berjamaah itu. Saya pernah lihat video baru-baru ini. Ada bapak-bapak sholat subuh sendirian. Ya, mungkin dia azan sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, dia kerasan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang videoin, nggak ada jamaahnya Pak. Masjidnya gede, 2 tingkat, bagus, ngeri, ya. Ini apa ya? Prihatin kita Bapak. Fardu kifayah itu bukan berarti ditinggalkan Pak. Fardu kifayah itu dikerjakan karena dia fardu wajib. Nah, istimewanya kalau Bapak melaksanakan maka Bapak dapat apa? Pahala besar. Apa pahala besar sholat jamaah? Naik derajat Bapak setiap satu kali sholat jamaah 27 derajat. Kalau sholat sendiri cuma 1 balasannya. Kalau sholat jamaah 27. Sehari 5 kali, 27 kali 5 berapa Pak? 135 kali sebulan Pak, 30 hari berapa Pak? 4050 derajat kali setahun Pak, setahun 48.600 derajat. Coba kalau sholat sendiri Pak, udah mangga husu, mikirin utang, mikirin kerjaan, mikirin yang di rumah, ya lagi ngapain sama siapa, aduh. Sholat sendiri, ya, sholatnya kayak patok ayam, gak khusyuk, rugi sholat sendiri itu, rugi, ya. Berapa jarak 1 derajat ke derajat berikutnya? Ya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, 1 tingkatan 1 derajat ke derajat berikutnya itu perjalanan 500 tahun. Ya, makanya derajat tinggi itu bukan tinggi jabatan Pak, tapi tinggi derajat di sisi Allah. Kalau kita sholat sendirian nggak bisa kita ngejar orang-orang yang sholat jamaah, jauh kita di bawah, ya, jauh kita di bawah. Padahal di surga itu Pak, tempat kita itu beda-beda, tergantung derajat kita masing-masing. Semakin tinggi semakin, makanya surga tertinggi apa? Surga Firdaus. Makanya kita disuruh minta surga Firdaus sama Rasulullah.
Wa idza sa'alta fas'alil firdaus. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ya. Gitu. Ya, enggak mungkin kita sampai ke sana kalau amalan kita sholat sendirian toh, ya. Begitu. Yang mengatakan wajib dalilnya kuat, Pak. Apa itu? Rasulullah pernah memberikan instruksi, ya, menyuruh para sahabatnya untuk sholat berjamaah di masjid, dan Rasulullah ngajak beberapa sahabat untuk keliling kota Madinah. Ngapain? Untuk ngecek, ya, sidak, ya, sidak, ngecek. Apa kata beliau? Aku akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah. Saya tanya, membakar itu membakar rumah boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kenapa Nabi sampai menekankan ini? Berarti sholat jamaah wajib. Ya, itu dalil ulama-ulama yang mewajibkan. Begitu. Ya. Kemudian dari hadis Ibnu Mas'ud, kata beliau, tidaklah yang meninggalkan sholat jamaah, ya, di zaman para sahabat itu, di zaman kami, kecuali orang yang munafik, yang jelas kemunafikannya. Gitu. Jadi jangan dibiasakan, Pak, sholat sendiri di kamar, khawatir dalam hati kita tumbuh sifat munafik, ya. Naudzubillah. Orang munafik itu, Pak, mereka malas untuk sholat jamaah, ya. Naudzubillah. Insyaallah bapak-bapak di sini, bapak-bapak yang soleh, ya, bapak-bapak yang selalu ingat masjid, ya. Dalam satu hadis disebutkan ada 7 golongan yang akan Allah naungi dengan naungan arsy Allah. Di mana Pak? Di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan cuma 1 mil, Pak. Ya. Sekarang jarak kita jutaan tahun, Pak. Jarak bumi dengan matahari jutaan tahun. Bergeser dikit matahari dekat bumi, kebakar kita, Pak. Tapi nanti di padang mahsyar itu matahari dekatkan cuma 1 mil. 1 mil itu berapa kilometer, Pak? Bukan sejengkal, ya, dalam hadisnya nggak sejengkal loh. 1 mil, Pak. Kata Nabi 1 mil, bukan 1 jengkal. Ya 1 kilo lebih dikit, Pak, ya. Bayangin 1 kilo. Kita aja di sini yang jutaan tahun jarak bumi itu dengan matahari panasnya minta ampun. Maunya di dalam ruangan saja. Mana AC kan gitu. Ya. Gimana kalau nanti di hari kiamat? Dan ada 7 golongan yang dapat naungan itu, Pak. Nggak kerasa panas. Saking panasnya, orang di padang mahsyar itu bakal tenggelam dengan keringatnya, Pak. Bercucuran keringat. Ada yang keringatnya sampai pusar, sampai lutut, sampai leher, sampai yang tenggelam pun ada. Tergantung amal. Tapi ada yang mendapatkan naungan dari Allah, nggak ngerasa panas. Dinaungi arsy. Siapa mereka? Salah satunya? Ya, Imam Adil, pemimpin yang adil. Salah satunya tentang Bapak nih. Betul. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Jadi kalau nggak sholat di masjid itu gelisah, ya, gitu. Pengennya sholat di masjid, bukan tidur di masjid, Pak, ya. Sholat 5 waktu di masjid, begitu, ya. Ada nggak di antara kita yang menghindari masjid? Hati-hati. Malas mampir masjid, malas sholat di masjid, malas. Hati-hati, Bapak. Bapak mau dinaungi di hari kiamat? Dekatlah dengan masjid, ya. Allahu Akbar, berangkat ke masjid. Begitu. Nggak ada ruginya, Pak. Sholat khusyuk, ya. Kemudian ditanggung imam, ya kan? Dapat 27 derajat. Bahkan Bapak, setiap langkah Bapak itu ke masjid dihitung. Bapak kalau ke pasar dihitung nggak langkah Bapak? Nggak dihitung. Ya. Bapak ke mall dihitung nggak langkah langkah Bapak? Enggak. Tapi ke masjid dihitung, Pak. Satu langkahnya kata Nabi SAW, yarfa'u darajatan, mengangkat 1 derajat. Dan satu langkahnya lagi, tahuttu khotiatan, menghapus dosa. Bapak, jarak Bapak ke masjid jauh nggak? Berapa ratus meter? Berapa puluh meter? Kalau Bapak jalan 500 meter itu berapa langkah? 1000 langkah. Sekarang ada smartwatch, Pak, smartwatch.
Ya, bisa menghitung langkah kaki. Coba observasi Pak, dari rumah ke masjid berapa langkah kaki Bapak? Ya, 1000 langkah. Berarti 500 derajat diangkat, 500 dosa dihapus. Keren nggak Pak? Keren. Tapi rumah saya dekat Pak, muter-muter, keliling komplek dulu. Ya, supaya langkahnya lebih banyak. Makanya pada zaman Nabi itu Pak, ada sahabat yang rumahnya jauh, dikasih saran sama sahabat yang lain, wahai fulan, kasihan kamu jauh-jauh ke Masjid Nabawi, pindah saja ke sini. Nggak mau katanya. Kalau gitu belilah kendaraan. Nggak mau, saya maunya jalan. Aneh kan? Kenapa? Supaya pahalanya banyak. Dilaporkan kepada Nabi, Nabi membenarkan. Bagus itu, dia dapat pahala banyak. Begitu Pak. Paham Bapak? Ya. Silakan. Bagaimana kita ini terjadi sebenarnya para sopir pasti waktu sholat kan kita terus bisa kerjaan gitu ya. Bagaimana? Salah ketika kerjaan bagaimana? Iya, bisa dipahami Bapak. Jadi Bapak ini bertanya, kita kan pekerja Ustadz, gak selamanya dekat masjid. Gimana sholat jamaahnya? Begitu? Ya. Maka sholatlah di mana Bapak berada. Ajak kawan Bapak berjamaah. Jadi yang mengatakan wajib tadi, mazhab Hambali ya, mengatakan wajib, itu nggak disyaratkan di masjid. Sholat jamaahnya boleh di mana saja. Di pinggir jalan, boleh. Di tempat kerja, boleh. Ajak kawan. Yuk sholat jamaah. Udah sholat belum? Belum. Yuk sholat bareng. Ana jadi imam, tenang, ya kan? Atau gantian, ya, kamu jadi imam. Kalau dia bagus bacanya, pilih dia jadi imam. Kalau enggak, ya Bapak jadi imam. Begitu. Enggak mesti harus di masjid. Cuma kalau di masjid ada pahala yang lain, ya. Setahu ana setiap tempat kerja ada yang musolanya ya. Biasanya ada. Manfaatkan itu. Kalau enggak ada boleh sholat di mana saja, yang penting berjamaah. Terus ini Pak, terkadang majikan kamu kebetulan sholat aja dulu di kamar karena saya tuh mau cepat berangkat ke rumah sakit atau istilahnya itu sekolah atau bagaimana, jadi kamu sholat aja di kamar. Bagaimana ini kita ini? Apakah kita harus berhak kepada majikan atau Begini Bapak, bagi seorang Allah mengatakan begini, balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia paling tahu tentang dirinya. Setiap manusia paling tahu tentang dirinya. Jadi maksud saya gini, jangan sampai hambatan yang ada pada diri kita akhirnya kita nggak nyari solusi. Jangan menyerah dengan keadaan. Bisa ngomong dulu ke majikan, misalkan saya mau sholat dulu ke masjid, boleh majikan? Ana yakin majikannya senang. Wah, ini supirku soleh banget. Karena dalam mazhab Hambali sendiri wajib sholat jamaah itu. Begitu. Jadi Bapak cari solusi, ya. Saya nggak bisa memberikan solusi banyak-banyak, karena yang paling tahu tentang Bapak ya Bapak sendiri. Yang terpenting gimana caranya saya ini dunia dapat, akhirat dapat. Begitu. Bapak kan bekerja, cari real. Jangan sampai cari real mengorbankan akhirat. Makanya Bapak cari celah-celah atau Bapak komunikasikan dengan majikan, insya Allah mereka memaklumi. jadi begini kejadiannya begini ya, tidak selalu ibadah cuma kata-kata dalam suatu waktu gitu lah, menekankan sebetulnya kamu sudah di ini gambar kan, kadang-kadang saya tuh di berangkat kerja harus berangkat gitu. Iya. Ada pun ini ya dosanya itu bagaimana? Dosanya berarti dalam arti jangan menghalangi kita untuk sholat di masjid. Namun kita ini karena kita bekerja di sini, kita harus lalu datang kepada majikan. Ya kita jelaskan, saya bilang Bapak punya komunikasi, Bapak jelaskan Pak, saya majikan Sayyid ya, manggilnya apa Pak? Manggilnya apa bos? Bos, Baba, ini sudah masuk waktu sholat, gimana kalau kita sholat dulu? Begitu. Tapi ini kan tadi dia sudah ngasih aturan dulu maksudnya, sudah ngasih informasi. Paham, makanya saya bilang Bapak cari solusi sendiri. Bapak paling tahu bagaimana menghadapi Baba itu.
Gitu. Jadi gini, setiap kita punya masalah beda-beda ya. Jadi kita cari gimana nih akhirat gak hilang. Begitu. Syukur-syukur kalau yang ditanya tahu solusi. Kalau nggak tahu jangan dipaksakan untuk ngasih solusi. Begitu. Jadi pintar-pintar bapak lah. Gimana cari solusi yang pas. Apalagi kalau saya lihat ya, misalkan waktu sholat jam 8, jam 12, itu jam setengah 1 masih ada yang sholat di masjid. Betul nggak? Karena mereka menjaga jamaah. Nanti ada jamaah yang kedua, ketiga, ya kan? Seperti itu. Jadi walaupun bapak nggak on time di masjid, datangnya telat, itu nanti ada yang jamaah lagi. Kalau jam 12 susah. Saya suka madrasah. Madrasah anak-anak keluarnya jam 12. Ada kan jam 12. Saya sholat sendirian di masjid. Sholat sendirian tadi. Nggak berjamaah gitu. Iya. Rugi pak. Telat nanya-nanya ini. Komunikasikan, saya bilang jangan diam-diam, komunikasikan. Mereka manusia. Insya Allah mereka itu nggak pernah melarang orang salat. Tayyib? Namun dia yang lebih penting ini ya, ibaratnya pekerjaan. Iya paham. Bapak cari solusi sendiri, komunikasikan, bicarakan baik-baik. Insya Allah mereka memaklumi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan diamalkan. Ya, jangan sampai pekerjaan, aktivitas menghalangi akhirat kita. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.